Kita coba bikin inspection dulu, kita lihat. Oh, it's actually good. Kok kamu pernah belajar coding nggak? Enggak. Percaya nggak sekarang tanpa kamu bisa coding, hari ini di video ini kita bisa membuat full blown game tanpa kamu pernah belajar coding. Percaya? Menarik ya. Kalau kita ngomong kayak gitu 5 tahun yang lalu ya, kita ngomong 5 tahun yang lalu. Aku punya ide mau bikin game seperti ini. Apa yang kita perlu? Kita perlu game developer, software developer buat membuat game-game seperti ini gitu. Tapi sekarang kalau kita punya ide mau bikin game atau apa gitu, apa yang kita perlu? AI. Kita bisa kasih problem ini ke AI, suruh AI yang coding, dan kita jadi cuman as like a project manager gitu. Product manager di mana kita nge-supervise this app coding the app that we want. Jadi kita we will just be a reviewer of the code that they write. Sounds insane? It's insane ya. Kenapa? This is why pekerjaan software engineer tuh sekarang job marketnya parah banget gitu. Susah banget dapat kerjaan sebagai software engineer, and I experienced that firsthand juga ya. Karena seorang software engineer junior yang equipped with AI mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang equivalent dengan sebuah tim pada zaman dulu 5 tahun yang lalu of junior, mid, and senior engineers gitu ya. Within a shorter period of time, junior engineer equipped with AI ini satu orang bisa mengerjakan sesuatu yang seperti dulu mungkin 5 tahun yang lalu perlu satu tim gitu. Nah, jadi di sini aku mau ngajarin koko saya yang tidak pernah memiliki experience coding untuk membuat sebuah game yang dia imajinasikan di kepala dia dari beberapa hari yang lalu. Dia ngomong, aku punya ide mau bikin game kayak gini. Nah, aku mikir ya, mungkin ini bisa jadi episode di mana kita akan belajar sebuah skill yang mungkin pada saat ini lumayan penting untuk dipelajari untuk banyak dari kalian di luar sana juga, biar nggak ketinggalan di zaman AI ini. Dan skill ini yang kita sebut vibe coding. Oke. Halo, nama saya Raymond Harrison. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang dan saya sekarang kerja sebagai AI engineer di Singapura. Halo, nama aku adalah William Harrison. Aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia dan aku kerja sebagai Business Development Manager dan aku adalah seorang entrepreneur. Dan dia tidak pernah belajar coding. Yes, kerjanya Koko soalnya not coding. Iya, jadi kalau seseorang yang nggak pernah belajar coding di akhir video ini bisa membuat sebuah game. Bayangkan junior engineer aja yang ngerti coding dan lulusan computer science gitu, bisa ngapain gitu dengan skill ini gitu. Oke, jadi mari kita grab kopi kalian masing-masing. Hari ini saya minum teh Ayataka, tidak disponsor. Hari ini aku nge-wine soalnya sudah malam, tidak disponsor dengan Hardee's. Endorse dong. Oke. Silakan endorse, aku kesampingin deh biar tidak endorsement. Oke, mari kita ngobrol santai-santai dan belajar bareng. Kita hari ini belajar skill yang disebut vibe coding. Oke, jadi di video ini kita akan belajar beberapa skill dan beberapa step di mana sebelum kita membuat aplikasi ini, aku bakal ngajarin koko saya untuk membuat pertama yang kita sebut PRD. PRD itu apa? Product Requirement Document. Dan PRD ini kita akan pas ke sebuah AI, dan AI ini bukan seperti ChatGPT kalian yang biasa gitu ya. Nanti aku akan jelasin. Dan AI ini akan membantu kita membuat aplikasinya. Dan setelah itu mungkin along that way waktu kita bikin PRD kita juga bakal belajar beberapa konsep-konsep dasar dari software engineering seperti framework dan lain-lain. Setelah itu yang terakhir ya kita enjoy the game aja, kita lihat akhirnya gamenya kayak gimana ya. Dan skill ini bisa berguna bagi banyak dari kalian yang punya ide-ide dan lain-lain tapi kalian nggak punya budget untuk hiring buat software engineer. Apakah yang kita akan lakukan hari ini gratis? Nggak juga, karena sebelum video ini mulai aku sudah kasih tahu koko saya kita ada prerequisite di mana aku suruh koko saya download beberapa hal. Pertama, aku suruh koko saya download VS Code dan install VS Code. VS Code ini apa? VS Code ini hanya sebuah text editor sebenarnya. Jadi seperti Microsoft Word, seperti Notepad kalau di Windows gitu ya. Cuman kerjanya buat edit teks doang. Tapi ini lebih ditujukan buat ngeedit code, soalnya mereka bisa warnain code-nya biar kita lebih enak ngelihatnya gitu. Tapi kalau kalian nggak mau VS Code, mau pakai Microsoft Word juga silahkan gitu, bisa juga. Jadi VS Code cuma text editor, jadi jangan takut sama yang namanya VS Code. VS Code gratis, kalian bisa install dengan gratis. VS Code itu apa? Visual Studio Code. Tidak di endorse.
Nggak akan di-endorse itu mah. Kenapa? Yang kedua, kita Kan mereka perusahaan bisa juga nge-endorse ya. Shopify tuh suruh endorse. yang punya VS Code siapa tahu nggak? Microsoft. Oke, kedua yang kita mau pakai itu adalah sesuatu yang kita bayar, Koko saya bayar, di mana kita akan menggunakan subscription dari ChatGPT Plus-nya Koko saya. Koko punya ChatGPT Pro Max, Ray. Ya udah terserah. Ya. Kalau kalian punya ChatGPT Plus subscription, kalian bakal memiliki akses kepada satu tool ini yang kita sebut Codex. Di mana Codex ini adalah sesuatu yang mungkin kita sebut agentic AI yang bisa bantuin kita coding. Tujuan utamanya Codex rata-rata orang pakai buat coding lah. Tapi kalau kalian nggak punya ChatGPT Plus, kalian misalnya punya Cloud Pro gitu ya, Cloud Pro dari Anthropic. Cloud Pro ini juga kalian bisa menggunakan tool similar, tool yang mirip. Kalau Cloud itu mereka namanya Cloud Code. Sebenarnya Cloud Code banyak orang bilang jauh lebih bagus dari Codex, dan aku bilang juga Cloud Code lebih bagus dari Codex. Tapi karena sekarang Koko saya punyanya GPT Plus, kita akan menggunakan Codex. Jadi kalian kalau mau mengikuti silahkan install Codex dan install VS Code. So far itu ada. Codex itu aja ya. tuh GPT Plus. Jadi kalau kamu ngomong Codex, ngomong Anthropic, ngomong ini, mereka bakal orang-orang pada Beda. bingung. Beda. Codex bukan GPT Plus. Codex itu salah satu produk yang kita bisa akses kalau kamu punya GPT Plus. Jadi apakah Codex itu GPT Plus? Bukan. Codex itu sebuah tool. Jadi Codex kalau kalian mau install, kita kemarin install di komputer. Oh, kamu belum install Codex di laptop ini kan? Kita bisa install barengan aja. I don't know, we see. Sepertinya belum Oke. plugin kan ya? Yaudah, kita install barengan ya. Kalau VS Code kalian install itu gampang ya. Tinggal ke website VS Code, install sesuai OS masing-masing. Udah beres. Kalau Codex, ayo kita lihat bagaimana kita install Codex. Subscription GPT Plus ini untuk memiliki Codex itu kita bayar di $20 per bulan USD. Kalau kalian mau. Sekitar 300 sekian ribu nggak sih? 300-400 ribu per bulan nggak sih? Iya, sekitar segitulah. Oke, siap? Siap Ayo. untuk memulai? Mulai. Oke, jadi sekarang kita mau install yang namanya Codex ya. Codex itu kita bakal install sebuah versi dari Codex yang kita sebut Codex CLI. Coba kamu cari dulu install Codex CLI gitu kok. Oke, kita buka yang pertama, OpenAI Developer to Codex CLI. Nih, Ya, install Codex. install Codex. Nah, kita lihat dulu. Kita ini sekarang di macOS kan? Kita pakai macOS. Kalau kalian pakai Windows silahkan ya. Kalau Kita Windows ini ya, mau- kalau Mac ini. Iya, kalau macOS ini. Kita copy aja, itu ada pencet copy di sebelahnya. Mana Yang paling susu? atas install Codex. Yap. Terus susunya Kita di mana? sekarang tinggal buka terminal. Terminal, kamu command spacebar, apply search, terminal. Jadi ini kalau di Windows kita bisa pakai antara PowerShell atau CMD. Kalau di Mac OS pakai ini terminal lah. Ya, jadi kita tinggal paste di terminal ini, enter. Paste, enter, oke. Ya, dan langsung diinstal Codex. Walaupun kalau kalian nggak pernah main terminal, mungkin ngelihat kayak gini sedikit serem, tapi tenang, tidak apa-apa. Start Codex now, ada pilihan Y atau N. Y itu yes atau no. Kita pencet Y. Enter. Nah, apa ini? It's not a terminal. Close dulu terminalnya. Red Buka lagi. terminal. Ya, kita refresh. Coba lihat Codex. apa yang terjadi. Yep. Bash. Tuh, bisa. Nah, kan? Ya, jadi apa yang terjadi tadi, terminalnya harus di refresh, harus bikin session baru gitu. Tapi oke, kita sign in sekarang, sign in with ChatGPT. Cuman ini kan bukan yang orang-orang biasa alamin ya. Jadi kalau misalnya orang nggak bisa ngikutin gitu ya, nggak pernah main terminal dan lain-lain, harus Ya, gitu. tinggal tanya ChatGPT. Kalau ada masalah apapun, tanya ChatGPT, ikutin aja Ya ChatGPT pokoknya bilang apa. intinya kita ke Codex CLI installer, copy linknya, command spacebar, buka terminal, terus di terminal tinggal paste linknya, enter, udah cukup begitu saja. Kalau nggak ngerti tanya ChatGPT. Ya itulah. Sekarang kita perlu sign in. Oke, kita pencet satu, enter. Kamu pencet enter. Oke, sign in. Sudah beres. Sekarang kita balik ke terminal. Enter. You are in. Oke, yes, continue dulu. Nanti kita akan discuss lebih lanjut. This is just to see if Codex works. Hore, Codex bekerja. Oke, sekarang kita close dulu ini terminal. Kita nggak perlu Codex sekarang. Sekarang kita masuk ke ChatGPT. Kita bikin yang namanya PRD, Product Requirement Document. Jadi, oke, new chat.
Oke, jadi Koko saya punya ide buat bikin game. Silakan kamu mau jelasin. Dan ChatGPT Koko saya udah tahu ide gamenya Koko saya itu kayak gimana. Jadi cerita gamenya semacam begini. It's apa first person game. Silakan kamu mau cerita ide game kamu. Jadi game namanya Leasing Officer tuh kita sebagai inspektor properti sedang mengerjakan namanya Exit Condition Report. Exit Condition Report tuh orang udah nyewa di satu tempat, terus dia keluar, kita harus masuk ke propertinya buat ya foto-foto barang-barang dan item-itemnya kalau rumahnya tuh berantakan atau enggak. Idenya tuh kita sebagai property inspector, kita masuk ke dalam, ternyata rumahnya tuh haunted. Gara-gara rumahnya angker, kita harus ngeberesin semua tasknya. Foto apa? Foto pintu, foto dinding, foto perabotan, ini itu. Kabinet dibukain, terus di sementara kita lagi foto-foto action listnya, adalah beberapa barang aneh kayak ada lilin tiba-tiba nyala, ada rambut, ada kuku, ada tengkorak tiba-tiba. Terus kalau misalnya ada barang-barang yang aneh, jadi kita tuh harus beresin inspection itu sesuai listnya apa aja yang harus difoto. Cuman kita juga harus bisa nemuin setannya dulu di rumah itu sebelum setannya bisa nemuin kita duluan gitu loh. Kalau setannya nemuin kita duluan sebelum kita beresin tugas, atau sebelum kita nemuin mereka duluan, ya kita yang mati. Cuman kalau misalnya kita yang nemuin setannya dulu dan kita ngambil foto jepret itu setannya, setannya bakal kabur, terus kita bisa ngerjain tugasnya lagi sampai beres. Ya gitulah intinya. Mirip-mirip sama Five Nights at Freddy's gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, pokoknya semacam seperti itu. Dan ide pertamanya ini Koko saya mau bikin first person view. Tapi aku bilang ke Koko saya kayaknya itu bakal sedikit berat karena kalau first person view artinya gamenya harus 3D. Kalau misalnya cukup berat dan misalnya kodeks kita kesusahan bikinnya, kita bisa downscale dan kita bikin 2D versi seperti kita main Pokemon top down view gitu ya. Soalnya kalau 3D kan harus rendering, harus ngambil aset 3D modelnya dari mana rumahnya dan lain-lain, kadang-kadang bisa repot ya. Kalau misalnya 2D ada kemungkinan bisa lebih gampang lah. Kita coba dulu 3D, kalau 3D lebih susah harus download ini download itu, ya kita coba 2D dulu deh. Oke, jadi sekarang kita udah diskusi sama ChatGPT apa yang kita mau buat di game ini. Sekarang selanjutnya kita bikin sebuah dokumen yang kita sebut PRD.md. MD itu apa? Markdown. Nanti kita kasih lihat lebih lanjut. Jadi sekarang kita ngomong dulu ke ChatGPT. Oke, now we are going to make a PRD. Let's plan this together, gitu. Let's plan this together. What tech stack do you think we need? Kalau kita punya framework, frameworknya itu kita udah sediain. Oke, kerangka rumahnya seperti ini. Kita tinggal tempelin pintu. Kita tinggal beli pintu, kita taruh pintu. Kita tinggal beli tembok, tempelin tembok, kita beli atap, kita tempelin atap. Itu dengan framework. Tanpa framework kita juga bisa bikin, tapi kita harus bikin semua dari scratch. Dimana kita kalau misalnya komponen pintu ini kita nggak bisa beli dari orang, kalau kita tanpa framework ini, jadi kita harus potong tebang pohon sendiri, kita asah bikin pintu, baru kita tempel pintunya. Framework ini membantu dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau pakai framework kita tinggal import pintunya doang ya, kita beli pintunya, pasang ya. Jadi kayak Lego ya, modular. Oke. Ada enter dulu, kita lihat apa yang mereka lakukan. Bentar, before writing full PRD. Oke, dia suruh kita confirm dulu apa yang kita mau, MVP boundaries dan lain-lain. MVP itu minimum viable product ya. Jadi minimum viable product itu tuh produk minimum, cuman viable tuh bisa jalan, does the job gitu loh. Kayak misalnya kamu punya motor itu tuh minimum viable produknya sepeda. Jadi sepeda itu minimum viable produknya motor lah. Kalau misalnya kamu mau bikin motor, cuman produk minimum yang serupa, cuman viable, bisa ngambil bisa take orang dari poin A ke poin B, terus berjalan dengan 2 roda. Cuma produk minimum itu apa gitu ya, sepeda gitu loh. Itu minimum viable product. Jadi di sini dia juga suggest ada beberapa stage ya, mungkin ada beberapa fase product development ya waktu kita coding. Kita nggak perlu langsung begitu suruh codex coding blok langsung jadi full blown app ya. Mungkin pertama kita prototype dulu buat ngetes semuanya bisa jalan atau enggak. Terus stage 2, stage 3 ya. We are not making this commercial, so we can try to use free assets. Nah, waduh. Rodot Koko punya kok. Nah, ntar coba lihat atas. Nah, di sini tech stack yang mereka rekomendasikan
Di sini kalau kita nggak punya beberapa software seperti misalnya Blender gitu ya, wah kita perlu Blender. Apa? Kayaknya dia mau kita bikin 3D modelnya sendiri deh. Kita harus ngomong ke dia, jangan bikin 3D model sendiri, kita pakai aset-aset gratis open source yang udah ada dari online. Coba lihat. Nah, audio editing juga cari aset-aset gratis di sana, commercial distribution nggak perlu, ya udah. Dan hal-hal lain yang kita perlu install di sini, mungkin kita bisa suruh codecsnya bantuin kita install ya. Jadi gunanya codecs, kenapa aku suruh dia install codecs dulu pertama, karena kalau kita perlu dependency lain atau hal-hal lain yang kita butuhkan untuk diinstal di komputer kita untuk memainkan game ini, codecs bisa bantuin kita install. Kita coba scroll ke bawah. Kita tadi ngomong coba pakai aset-aset gratis, jangan pakai ya, soalnya ini bukan buat commercial use ya. Oke, scroll ke bawah. Coba tanya ini ChatGPT kamu high, jangan pakai high, pakai yang medium dulu aja atau yang instant. Pakai instant 5.5 biar cepet. Coba tanya what you meant by Blender? Do you expect me to 3D model my own models? Aku bukan 3D modeler, tapi ya nanya if yes, please don't. Just find open source assets online including 3D models and audio. Open source. It doesn't have to be a one-on-one kayak kuntilanak ya. Kalau dia bilang kuntilanak, gak perlu kuntilanak lah kalau mereka kalau nggak ketemu ya. Just something that might represent it kayak. Koko pernah kok kayak begini. Pas Koko bikin ternyata furniture-nya dan lain-lain bukannya jadi furniture, malah cuma kotak-kotak doang. Oke, scroll ke bawah. Oke, mereka udah dapet. Oke, sekarang switch to high lagi. Oke, make the PRD. Nah, kenapa kita nggak langsung bikin PRD-nya dari awal tadi? Kalau nggak ya nanti begitu PRD-nya udah jadi, PRD-nya bakal ngomong, oh kita harus bikin 3D modelnya di Blender dulu ya. Kita kan nggak mau itu, kita mau yang gampang. Ini kan cuman buat proof of concept, main-main doang dulu gitu sekarang. Set ready for the PRD. Share or female close asset table alongside the PRD. Jadi PRD ini apa? PRD ini akan membuat sebuah blueprint biar codecs bisa ikutin blueprint ini sebelum dia mulai coding, dan daripada kita ngobrol sama codecs terus dan codecsnya lama-lama lupa apa yang kita obrolin, dia bisa selalu refer back to PRD ini kalau misalnya udah mulai mencong. Ngerti gak? Waktu codingnya, jadi biar nggak mencong-mencong ya, PRD ini bisa nge-guide dia balik ya ke initial plan-nya. Ya udah, ini kopas aja atau gimana? Oh, masih belum beres. Nanti kalau udah beres download. Nah, jadi kalau lihat PRD ini lumayan detail ya. Kontrolnya gimana, klik kiri, klik kanan, apa yang terjadi. Nah, ini gunanya PRD. Nah, biasa kerjaannya software engineer sekarang kalau pakai AI yang nge-code gitu, mereka lagi generate kayak gini, apa yang kita lakukan? Jalan-jalan, nongkrong. Bisa lihat Riga yang nge-gym. Itu nge-gym, olahraga sambil promnya beres. Emang iya software developer gitu semua? Ya enggak lah. Kalau work from home mungkin. Ntar, ada emoticon pecutan gak sih? Asking my AI to work harder and faster. Biar makin cepat ya. Biar makin cepat. Cepetan kau. Nah, udah beres tuh. Wah, mantap Wiper. Thank you. Nggak perlu dipecut lagi deh, kesian. Download. Kamu copy itu yang di atas. Copy aja, pencet copy. Terus enggak yang di atas. Ya, copy ini. Udah gitu kamu kita sekarang ke desktop. Kamu bikin folder. 30 cukup harusnya. Ya, kamu bikin folder buat game ini, atau kamu mau simpen di mana ini gamenya? Oke, masuk ke sini atau enggak? Oke, sebelum ini kita buka VS Code dulu. Nah, iya, buka. Udah gitu kita drag and drop folder yang kau baru bikin ke VS Code ini. Jadi folder ini game filenya. Iya, ini drag and drop ke VS Code ya. Sini kan, terus sini. Iya, enggak di main page-nya di sini ya.
betul. Oke, sekarang kita allow. Ya, nah sekarang kita ini ada di dalam close itu chatboxnya. Nah kita ini ada di dalam foldernya itu. Kalau kita lihat di kiri itu ada leasing officer game. Ini kayak directory tree-nya. Jadi kita mau bikin folder baru di dalam sini itu ada pencet plus folder Nih. di kanan folder ya. Bikin docs gitu, documentation ya. Docs pakai S dong. Dengan Bukan Microsoft docx. Word gak sih? Iya makanya pakai S docs atau enggak documentationnya ya. Buka foldernya itu. Oke, coba kita bikin satu file baru di dalam new file. Tulis game PRD, game underscore PRD ya. Biasa orang nggak pakai caps lock kayak gitu sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Coba paste PRD-nya di sini. Apa yang terjadi? Oh nggak, game PRD.md, sorry .md. Rename .md. Nah ini jadi markdown file ya, file type-nya markdown. Coba paste di sini, markdown format nggak ya yang kita paste? Nah ya ini dia markdown format. Jadi kalau kita command shift V, coba pencet command shift V. Kalau di Windows control shift V, ini bakal ngerender markdown-nya menjadi sesuatu format yang kita bisa baca. Terus kalau gara-gara kita cuman ngenamain .md, ini langsung jadi markdown. Iya. Terus command shift V jadi markdown lagi. Ya ini jadi ya ini markdown. Jadi markdownnya itu kalau kita command shift V itu di render gitu. Ini versi mentahan yang belum di rendernya. Jadi ini tuh sintaksnya kayak itu ada hashtag itu tuh kayak headline pertama gitu. Jadi hashtag yang kalau cuma satu hashtag itu jadi gede, product overview gitu, gede kan, product vision gede. Kalau bawahnya itu leasing officer mungkin itu hashtagnya ada 2 gitu, semacam gitu. Tapi nggak penting, ini cuman buat dokumentasi PRD-nya doang. Coba CD, pencet CD, enggak CD spasi, terus drag and drop, terus enter. Apa yang terjadi? Nah sekarang kita ada di dalam folder itu. Jadi apa itu CD? CD itu change directory ya. Jadi ini buat ngasih tahu terminalnya kalau kita mau pergi ke directory ini. Ke directory tuh lihat dari users masuk ke dalam William Harrison, masuk ke desktop, dari desktop kita cari folder yang namanya leasing officer game. Nah sekarang jadi di sini kita dikasih tahu di paling bawah kita udah dikasih tahu ini di dalam leasing officer game. Nah di sini kita bangunin codex di dalam folder ini, pencet codex, enter. Berarti harus dari terminal ya ini. Ya kita pakai versi yang CLI lah, enter. Yes. Terus ini kenapa harus masuk sini? Enggak, ini kita bisa lihat visualisasi nanti. Ya udah, yes. Ini kenapa nggak diginiin aja? Ya udah bisa. Yes. Oke, sekarang kalau kita lihat sekarang codex ini pakai model apa? Ini pakai GPT 5.6 Sol. Ini pada saat ini ChatGPT yang paling canggih itu ini. ChatGPT 5.6 Sol. Kalau misalnya kita mau ganti modelnya kita bisa slash model. Nah, kita enter. Nah, kita bisa pilih gitu modelnya mau apa. Kita pakai 5.6 Sol dulu aja. Medium lah. Extra high. Enggak, jangan extra high. Medium aja cukup kali sekarang. Kalau extra high juga bentar lagi kamu habis. Nggak bisa codex lagi, kan ada limitnya ini tuh. Ada usage limit. Nah, dari sini kita nah kalau kita lihat di atas itu directory-nya di mana, desktop/leasing officer game. Jadi kita udah tahu codex-nya ada tinggal di tempat yang betul. Oke, terus kita tinggal ngobrol sama codex-nya di sini. Ngomong can you see the PRD? Oke, biar kita cepet langsung aja kita ngomong can you see the PRD and then please create this game. Oke, enter. Oke, working. I'll inspect the workspace. Gitu di doang. sini kita bisa lihat apa yang dia lagi mikirin. Ya pasti kalau dia perlu melakukan apapun atau akses komputer kita, biasanya dia bakal minta izin. Kita tinggal approve atau enggak ya. Oh, kamu belum save. Oke, dia bilang dia lihat ada game PRD.md tapi kamu belum save. Ya, kamu gimana save-nya? Kamu lihat itu di atas tab game PRD ada buletan warna putih kan di tabnya di atas kanan. Nah, itu ada bulatan putih, lihat nggak? Atas, bawah, kiri. Nah. Atas.
Atasnya itu game PR-nya kanan. Ini. Ya, ada bulatan warna putih kan di Iya. sampingnya. Artinya itu tuh belum di save. Jadi cara save-nya gimana? Close. Jangan di kayak gitu. Ya itu kan ada bulatan putih. Pencet Command S. Nah, sekarang bulatan putihnya hilang kan, artinya udah nge-save sekarang. Oh. Ini nggak bisa di save lah dari kayak Microsoft Word gitu, file save gitu nggak bisa. Bisa. Tapi ya biar cepet ya Command S aja atau Control S lah kalau pakai Windows. Nah, jadi sekarang kita lihat ke kiri lagi. Oke, you can find it now ya ngomongnya. Oke, I saved it. Oh, Oke, it's there now. tadi aku nulis di mana ini? Ngomong ke kiri lagi, ke codex lagi, ngomong oke, it's safe now. Oke, it's there now. Jadi intinya sesi pertama download ini apa sih namanya ini? VS Code. Terus kita bikin PRD dari GPT. Sudah jadi PRD-nya kita save ke MD dari markdown file. Pada kita save markdown file, kita ke codex di terminal. Suruh baca aja. Hmm? Ya, suruh codex baca. Ya, dan kita sekarang lagi nungguin codex kerja. Kita nggak tahu berapa lama. Apa yang kita lakukan sambil nungguin codex kerja? Anjir. Nge-gym. Tahu nggak CD artinya apa? CD itu bukan command directory. CD itu celana dalam. Bukan command directory, change directory. Iya, celana dalam. Sambil nunggu Koko mau ke WC dulu. Nah, lihat nggak kok? Nah, lihat nggak sekarang udah mulai kerja tuh, dia udah mulai nulis code-nya. Kalau kita lihat di kanan, leasing officer game directory ini udah mulai banyak nih. Udah mulai ada folder dalamnya, lihat nggak? Di kanan, oh ya ini ya. Itu udah ada data. Coba buka data, dalam data ada apa? Data. Dalam folder data ya ada. Nah, itu kan Inspection task. .json file nanti. Coba dalam licenses ada apa? Lihat nggak itu yang Ri bilang kalau kita biasa coding tuh folder-foldernya nggak di capitalize. Itu kan ghost.gd-nya juga kecil ya. Makanya tadi Ri bilang docs-nya D-nya kecil aja, game PRD G-nya PRD-nya kecil aja ya. Tapi nggak apa-apa. Jangan diganti sekarang soalnya GPT lagi refer ke sini, tapi nggak apa-apa. Nah, lihat itu di kanan itu mereka lagi nulis. Terus nge-code sebanyak gini makan token berapa banyak ini? Nah, kalau kita mau lihat kita makan token berapa, kita ke Chrome, kita ke codex usage, coba cari codex usage. Lihat tuh ada balance-mu tuh, masih codex-nya masih 100% karena kita baru pakai. Ya, Coba jam balik 12 lagi ke gak sih? codex. Ini kan hari Minggu ya. Biasa ini mingguan kalau nggak salah, bukan harian. Usage codex ini beda sama usage GPT biasa kamu. Oke, sekarang kita lihat ya, di kanan ini kita udah lihat dia udah mulai nulis banyak hal, dan di kiri kodexnya ini sekarang lagi mau minta izin ke kita. Dia mau minta izin apa? Mau minta izin buat download Godot editor. Nah, kalau kita izinkan kita bisa bilang yes proceed. Kalau kita nggak mau ditanya-tanya lagi, kalau kita nggak mau mikir, silahkan kamu mau ngapain aja silahkan ya. Kita bisa pilih nomor 2 apa? No and don't ask again for commands that starts with this guy. Kalau misalnya kita nggak izinin, kita bisa no nomor 3 dan kita bisa suruh mereka lakukan yang hal yang lain. Kalau kalian nggak Koko udah ada ya? apa? Kan udah ada Godot Koko. Coba kalau misalnya menurut kamu udah ada ya, tulis 3 dulu aja no. Terus ngomong apa? Don't I already have Godot ya. Cobain lagi aja nggak apa-apa, yes lah. Download 2 ya download 2 lah. Ya udah, Yes. silakan, yes. Di sini ini salah satu bahayanya vibe coding kalau kalian nggak tahu apa yang mereka lagi lakukan dan kalian nggak pantau, dan mereka nanti lakukan hal-hal lain yang merusak komputer kalian lah atau apa. Jadi ya harus tetap dipantau. Dan vibe coding ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian nggak pernah belajar coding atau apa-apa ya, kalian masih bisa bikin game-game seperti ini ya tanpa tahu coding. Tapi kalau kalian tahu basic coding dan atau apa ya, itu akan jauh lebih membantu dan bisa jadi jauh lebih efisien lah. Dan juga setidaknya kalian lebih tahu mereka itu lagi ngapain, dan mereka ini semua yang mereka lagi lakuin tuh dikasih tahu semua di sini. Dan misalnya kalau kalian ragu, nggak yakin ini tuh lagi mau ngapain sih, aku kasih izin atau enggak ya gitu. Kalian misalnya nggak tahu ini orang lagi mau ngapain si codex ini ya, kalian bisa tanya ChatGPT.
selalu balik ke ChatGPT, tanya ChatGPT ini lagi mau ngapain, tolong jelasin menurut kamu yang ini aman atau enggak. Ya jadi kalian lebih bisa ngerti lah kalau kalian nggak tahu ini lagi ngapain. Pokoknya kalau nggak ngerti tanya ChatGPT aja, gitulah cara belajar. Oke, kita bisa lihat sekarang ini Codex baru beres. Dia mengerjakan ini selama 15 menit dan 57 detik. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita belum lihat juga, kita lihat sama-sama bekerja atau enggak. Biasanya mungkin pertama kali kita suruh buat nggak langsung jadi gitu ya. Tapi kita lihat apakah ini bisa langsung jadi. Kita lihat gimana cara bukanya. Pertama, open project.godot in Godot and press F5. Aku nggak pernah pakai Godot, jadi aku nggak tahu. Oke, kita buka aplikasi Godot, coba ke desktop kamu kok. Godot, buka Godot. Aku nggak pernah bikin game sebelumnya ya, jadi ini aku unfamiliar juga dengan game development juga. Aku nggak tahu Godot itu apa bahkan. Aku juga cuman download, masukin kemarin ini tuh. Cuman aku sendiri juga nggak ngerti cara makainya gimana. Disuruh cari apa? Project.godot nggak ada ya? Coba tanya, coba refresh ini kalau penasaran. Ini usage limit Refresh usage-nya ya. Kita pakai berapa persen? 2%. Baru pakai 2%. Wow. Ya udah, coba kita balik ke Codex lagi. Desktop, Desktop, Listing Office Game, project.godot. Project.godot, Open. open, import. Ya oke aja. Okay. Let's see. Apa ini? Nah apa ini? Nggak tahu. Coba pencet F5, apa yang terjadi? Kan tadi suruh pencet F5. Run button untuk mana? Oh enggak, itu di atas ada run tuh, ada pencet play. Coba pencet play di atas. Mana? Apa yang terjadi? Apa atas kanan? Glue. Ini. Iya, coba apa yang Run terjadi? Run project. Game starting. Oh. Wow. Coba zoom in biar kelihatan. Pinch up, pinch down, WSAD buat move, mouse look, right mouse button, right mouse button, klik kanan itu berarti double klik di sini, left mouse button, photograph E interact, F flashlight, shift, E interact, F flashlight, C speed, C crouch. Kamu nggak punya mouse ya? Checklist. Ada di kamar. Cuman harus connect ke komputer. Yaudah kita coba bikin inspection dulu, kita lihat. Oh, Wow. it's actually good. Game yang kemarin Koko bikin jelek banget si checklist. Nah, apa kabar? Ini mah crouch, V, Q, E. Ini ada suaranya nggak? Nggak tahu. Flashlight kamu bisa kamu turn off ya ini ya? Nggak tahu. Harusnya bisa E, F, C buat crouch, Shift buat sprint. Kuntilanaknya mana? Nggak tahu Koko juga. Udah ada suaranya belum? Ini tugasnya suruh apa? Checklist sih. Tadi Ditulis gimana nggak? cara tab? Ntar checklistnya tadi tulisnya gimana ya? Itu cek checklist. Nggak tahu tadi gimana cara cek checklist. Klik, double klik, property flow. Klik left to capture. Oh ini to capture. Klik left klik. Ada suara tuh. Tab report. Ada suara. Aku nggak dengar suara apa-apa. Ada ting Jadi ting nggak tahu barusan. apa itu. Ting ting. Buat nge Oh, kuntilanak. Entity documented. apa itu? Lihat nggak tadi ada Iya, lihat kuntilanak? tadi. Ada apa sih? Warna hitam kan? Pocong. Pocong. Ya ngapain foto-foto terus kali? Nggak tahu. Atau memang tugasnya foto? Emang tugasnya foto, cuman Tugasnya apa sih? ya harus foto checklist. Cuman nggak tahu checklistnya apa aja. Nah, Koko bingung cara ngeliat checklistnya dari mana. E, attempt to leave. Coba ini. Exit log. Final inspection Final condition report. report must be submitted before departure. Oke. Keren nggak? Lumayan keren. Keren nggak Codex? It's much better. Ini berapa? Berapa lama kita bikin ini? 15 menit Codex bikin ini. Gimana ya? It's much better than yang pertama kali Koko bikin dari GPT. Dan ya pasti ini belum perfect kan? Belum perfect. Kalau kita mau bikin makin bagus, mau dibikin makin perfect ya harus kita ngomong ke Codex apa yang perlu berubah, apa yang perlu kita lakukan lagi ya kita iterasi terus aja gitu. Tapi Coba bagaimana? klik pintu Codex. rumah. Terus klik apa Sekarang lagi kamu ngerti kenapa software engineer susah banget cari kerja? ya? Ya gitulah. Ini apa sih? Ini lemari Karena atau apa? sangat mudah. Ini candle atau apa sih? Nggak tahu tuh. Gak tahu Koko juga ini harus difoto gak sih? Entahlah. Koko game developer sendiri. Kuntilanaknya udah ketemu artinya tadi. Ada dua harusnya entity. Photograph retain as apa? Retain as
nggak kelihatan. Terus tujuan gamenya apa sih? Harus beres itu. Final condition apa? Nah, coba lihat Start property. apa sih routine inspection suruh apa? Photograph all listed area. Coba tanya tab checklist apa dah? Mungkin harus lihat Ya harus lihat Checklistnya checklistnya kali ya. Bikin inspection tab. bikin inspection. Mana checklistnya? Assignment complete 8. Kok nggak bisa gerak sih? Lah, kok nggak hang? Lol. Tab. Nggak bisa tab. Tab report. Nggak ada. Right click apa tulisannya? Right click lower phone. Coba right click. Ini yang block. This square is the Oh. phone. Terus left click is Oh. to capture. Cuman kok nggak ada listnya, mana listnya? Harusnya ada listnya nggak sih? Klik. Front door documented. Lock apa sih? Nah, coba sekarang tanya lagi si General room Codex. context. Tanya Codex, when inside the game, how do I see things I need to do? The checklist. How do I see? Oke. Ngomong aja if when I press tab nothing happens gitu. Langsung coding lagi Itu dia. kan dia langsung ketemu bugnya. Coba sekarang tab. Nah, kan? ini dia. Front door condition, lounge room overview, kitchen condition, range hood appliances, hallway walls, main bedroom, wardrobe door, unfiled accident entity evidence sama inspection progress. Tab to continue. Mau coba main dulu? Boleh. Kita lihat ya. Tab Inspect front door. Ini apa? Front door nggak sih? Inspect front door. Oke, kita Photograph. Oke. Terus let's say front door dan lounge room. Oh, tuh kan checklistnya udah. Wah, keren kan? Mana ini lounge Codex. room? Keren sih. Oke, ini lounge room bukan sih? Doesn't look like lounge room. Ya, ini aset gratisan lah, aset buatan sendiri ini. Jadi don't expect Ih. much ya 3D asetnya. Gak bisa kok ke inspect examine ya. General room. Ini general room ya. Enggak, it's not a part of the checklist. Nothing. Foto kali ya. Curse evidence Coba tab. flag. Altered family photo. Ini Oh, ceritanya altered family ya photo ceritanya ya. ini tuh ada family photo yang agak gimana gitu family fotonya. Agak, tapi ya karena nggak ada asetnya jadi Ya nggak ada kayak gini efeknya, jadi doang. kayak kotak 3 extrusion. Ya udah, Ini bedroom 1. Ini apaan nih? Is this a ghost? ayo kuntilanak mana yo. Unexplained evidence. Shower screen and mirror. Tadi barusan ada krik krik bunyi Rey. Oh, ini shower screen kayaknya. Ini terlihat seperti toilet. Betul nggak? Please avoid photograph hallway. Personal effect. Oh, apa itu? Oh. Apa itu? Occupancy dispute. Mati. Waduh. Oh, Wah, ada kuntilanak di dekat kamu ya. Dan kamu nggak foto soalnya. mati. I see. Ya udah boleh. Sudah cukup puas sih Koko, ntar Koko mainin lagi aja. Lumayan menarik gamenya. Menurut kamu menarik ya, Rey? Tadi ada suara sih klik 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 klik. Terus Koko, hah? Aku nggak bisa dengar soalnya aku nggak tahu Terus apa tadi yang pas foto juga ada suara ada di tung sana. tung tung pas foto ya. Terus kalau misalnya ada sesuatu, Jadi- ada inspect, pencet E buat inspect. Ini apaan? Front door bukan sih? Ini lounge room bukan? Jadi waktu ada kuntilanak sebenarnya ada suaranya Iya, ya. ada suara-suaranya dulu kayak apa sih? Semacam kayak indikator-indikatornya dulu kalau a ghost is coming closer and stuff. Tapi tadi kamu ignore jadi kamu mati. Ya ada klik-klik. Nah, itu bunyi apaan? I don't think it's anything. Ya udahlah, Koko jalan lagi mati. Oke. Jadi kalau bikin game kayak gini atau software development, it's always like a continuous improvement kind of thing ya. Jadi nggak, ini kan tadi Codex cuman nge-code ini selama 15 menit ya. Terus ada sesuatu yang salah, tabnya nggak jalan, kita suruh benerin, terus langsung bener juga dalam kayak berapa detik ya. As time progresses, kita selalu mau gamenya
tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Dan itu ya nggak bisa one shot prompting kayak gitu, nggak bisa kita suruh dia bikin sekali langsung jadi perfect ya. Makanya tadi di PRD-nya juga ada banyak phases kan. Jadi fase pertama proof of concept dulu ya. Jadi I think this was the proof of concept. Jadi ke bawahnya kalau mau dibagusin ya kita baca aja di PRD-nya dia nulis apa ya, fase-fase apa aja yang mungkin lebih bagus. Mungkin akhirnya aset-aset yang lebih bagus bisa masukin juga gitu. Jadi gamenya akan makin bagus dan makin bagus. Dan perlu apa? Koko saya yang nggak pernah belajar coding pada episode ini bisa bikin game semacam kayak gitu, mind blowing nggak? Ya gitulah, Gimana boleh lah. menurut kamu Codex? Boleh. Soalnya kemarin Koko coba iseng-iseng code dari apa sih? Dari Cloud Code Koko, bukan Cloud Code. Dari Open Cloud, dari ChatGPT, hasilnya kayak aset-aset tuh nggak kelihatan rumah. Asetnya tuh kayak bulat, kotak. Terus kita malah nembus-nembus dinding jalannya. Gak lucu banget. Ya makanya PRD ini membantu biar prompt-nya ini tuh beneran structured dan semuanya udah terpikirkan dan udah ada plan-nya ya. Kalau tanpa plan yang jelas, kalau kamu cuma deskripsi aku mau bikin game kayak gini ya, yang nge-code-nya juga nggak tahu ini kira-kira mau bikinnya kayak gimana ya. Ya mereka nggak salah bikin ya. Dengan PRD semuanya terstruktur dengan jelas. Jadi kalau kalian tertarik sama vibe coding kayak gini, kalian bisa belajar juga fundamental dari software engineering biar kalian lebih ngerti. Mungkin kalian bisa belajar apa bedanya front end, back end, apa itu API. Pernah dengar nggak kamu? Pernah lah. Front end itu tuh kelihatannya user experience-nya, back end itu mesin-mesinnya, mesin. User interface-nya itu front end. Back end-nya itu logic di belakangnya. API itu apa? API itu semacam kayak jembatan dari back end ke front end ya. Setahu Koko API itu tuh seperti plugin di mana kalau misalnya kamu mengadakan feature, kamu bisa download API-nya terus paste di line code-nya. Jadi apa ya? Dan itu ya jembatannya di mana misalnya kamu tadi bilang plugin. Contoh misalnya kamu perlu fitur dari Stripe gitu, atau misalnya kamu perlu fitur dari Google, kamu perlu akses Google Drive gitu aplikasi kamu. Gimana cara front end-nya ini mau ngeakses Google Drive? Google Drive itu back end-nya tapi bukan di komputer kamu sendiri, di server orang lain kan. Jadi di servernya Google. Extension, ya, API ini jadi jembatan dari back end-nya si Google ini, dari back end servernya Google ke front end kamu ya. Jadi itu yang analogi simpelnya API. Kalau ada yang bisa mikirin analogi yang lebih baik, silahkan komen di bawah. Walaupun semua ini ngelihat Koko saya nggak pernah belajar coding, nggak punya basics software engineering, bisa bikin aplikasi seperti itu. Apakah kita jadi masih perlu programmer ya? Apakah kita masih perlu software engineer? Masih, sebenarnya sangat masih. Jadi kalian yang belajar software engineering jangan takut tergantikan gitu ya. Walaupun ini powerful, it can actually enhance your ability. Lihat Koko aku yang gak punya background aja bisa bikin game kayak gini, apalagi kalian yang punya background. Kalian lebih bisa ngerti, kalian lebih bisa mendireksikan Codex ini bisa ngapain. Jadi yang sekarang lebih penting itu bukan hafalin syntax gitu ya, tapi mikirin architecture of your software and problem solving skills itu kayaknya sekarang bisa lebih dihargai di industri software engineering ke depannya. Dan juga vibe coding ini bukannya artinya kalian gak perlu belajar ya. Soalnya kalau kalian cuman ini minta izin apa ya? Yes. Nanti minta izin install virus ya. Yes ya. Komputer kamu hilang ya. Oke, jadi begitulah introduction to vibe coding. Kamu ada pendapat? Untuk Koko sih lumayan jelas ya. Cuman kalau misalnya mau bikin sesuatu yang lumayan kompleks, ya it takes time. Jadi kalau if you need software engineer atau enggak, menurut Koko software engineer yang bisa vibe coding itu bakal lebih dibutuhkan. Kenapa? Soalnya ya nggak semua orang juga punya waktu buat gini-ginian. Apalagi kalau misalnya harus debugging lagi, cari aset yang benar, coding lagi, ini lagi, itu lagi. Jadi begitulah. Sekian dari kami dari Ngopi Merantau. Kita mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia yang subscribe. Amin, cepat kaya. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.